update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Lini, si paling menantu idaman, juga selalu menuruti permintaan calon mertua serta adik-adik iparnya. Ya, Lini yang diundang makan malam bersama di Istana Tambun, rela menerima challenge alias tantangan khusus dari Sule, Putri Delina, dan Enjan buat makan petai. Tak disangka dan tak diduga, demi cinta, Lini akhirnya memakan petai tersebut. Walaupun harus gagal, karena Lini ternyata nggak doyan petai. Makan. Enak kan? Pedas ya? Hah? Enak? Kayak asam. Enak kan? Bukan cuma menerima tantangan memakan petai, Lini juga menerima tantangan mengambil dan memakan durian dengan menggunakan alat pijat digital yang menempel di tangan. Dan lucunya, Lini juga lagi-lagi gagal melakukan tantangan tersebut. Bahkan, tanya Lini, Sule, Putdel, Jan hingga Iki yang ikut tantangan pun juga sama-sama gagal. Leparin aja. Jangan dulu, Teteh. Lu pegang. Sakit hati gak? Ayo, ambil. Ngomong-ngomong soal challenge alias tantangan, aktor sekaligus konten kreator Baim Wong lah rajanya. Ya, siapa yang tak kenal Baim? Apapun konten yang dibuatnya selalu viral, gara-gara challenge atau prank. Setelah ribuan purnama jarang bikin konten challenge berbagi, kini Baim kembali membuat konten andalannya itu. Dengan mencari orang secara random yang ditemuinya di jalan untuk menawarkan tantangan menemaninya ikut ke bank. Mas, mau ikut saya ke bank nggak? Ke bank? Mau? Hah? Oh ya udah. Oke. Pak, mau ikut saya ke bank nggak? Ke bank. Iya. Lagi kerja Pak. Oh ya udah, sebentar aja. Masuk TV. Masa mau masuk TV? Enggak. Mau ikut nggak ke bank? Ngapain? Saya coba nanya mau ikut atau enggak. Mau. Ayo di sini. Bakarin. Nggak apa-apa. Ayo. Dan kali ini, tantangan tersebut berhasil diterima oleh salah seorang kuli bangunan yang sedang bekerja. Oh iya, nama. Nggak apa-apa. Nama. Wih, Muhammad Iksan. Tahu nggak grogi tadi? Ya, gemetar saya. Gemeter ini sekarang. Gemeternya belum sarapan dari pagi. Gemeternya kenapa? Takut. Takut kenapa? Takut diculik. Ya, bukan Baim, namanya kalau nggak ngasih kejutan secara dadakan. Baim tiba-tiba saja meminta kuli bangunan tersebut menulis nominal angka berapapun untuk mengambil uang di kartu ATM pribadi Baim. Itu Maksudnya, pencet aja. yang tanya yang mana? Yang menurut kamu wajar. Pencet ya, buruan pencet aja. Tuh. Ayo. Oh ini kan bisa kamu mencet. Untuk saya. Hah? Untuk saya. Kan kamu yang mencet. Malu. Kok malu mulu masuk malu. Dapet uang malu. Ayo yuk.
kemana? Langsung ke itu. Anterin dia. Oh, ngantar lagi. Anterin dia kan dia lagi kerja. Oke. Kalian mau diajak makan? Mau makan ya, Bang? Kalau diajak mau, Pak. Belum makan. Nggak makan nggak apa-apa, pulang aja. Langsung balik pikiran. Mau ini nggak mau makan apa mau pulang? Tak hanya diberikan uang secara cuma-cuma, kuli bangunan yang ditemuinya secara random itu pun juga diajak makan siang di restoran mewah. Enak loh. Mantap kan? Kenyang. Hah? Enak kan? Enak, sama aja nih. Serupet bro. Kita nanti serupet juga. Air enak. Bisa. Ini terbaik nih orang nih. Makannya begitu. Nah, tadi lihat tuh. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Artis Kartika Putri lagi-lagi viral di jagat sosmed nih Besti Obsesi. Karput viral bukan gegara prestasi, tapi karena penyakit misterius yang menyerang di wajahnya sampai sekujur kulit wajah melepuh dan menghitam. Bahkan karena penyakit misterius itu, Karput sampai harus diinfus setiap hari dan terbang ke Singapura untuk menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di negeri kepala singa tersebut. Udah infus tiap hari, colok cabut. Bismillah, doain semua. Melihat Karput yang kulit wajahnya melepuh, netizen malah auto julid berjamaah. Ternyata film azab tuh nyata. Azab pemilu, bau-bau agama sih. Pentingnya jaga lisan agar tak melukai hati orang. Bahkan Dr. Richard Lee yang pernah berkonflik sama Karput sampai ikut-ikutan komen. Ambil hikmahnya. Belakangan Kartika Putri emang lagi sering bikin blunder. Gegara komenannya yang nyinyir soal capres harus bisa mengaji. Dan konflik panasnya dulu sama Dr. Richard Lee. Gak terima dibilang sakitnya karena kena azab. Karput yang lagi recovery masih sempet-sempetnya ngebalas komenan julid netizen. Biar beritanya gak simpang siur, terlebih orang yang percaya mitos. Ternyata masih banyak orang yang suka tebak-tebakan dan tahayul. Bahkan bisa-bisanya berkata dan berdoa buruk ketika ada orang yang sedang diuji dengan penyakit kayak aku. Seperti gak punya hati nurani banget. Jujur, sedih lihat ada orang sejahat itu. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang mengkriminalisasi saya. Kalian semua yang akan mendapatkan ganjaran. Saya berdoa, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini, yaitu hukum Tuhan. Kalau kata netizen, Kartika Putri lagi kena karma, kulit wajahnya melepuh gegara nggak bisa ngejaga lisannya. Karma yang sama juga lagi dirasakan presenter dan musisi Vincent Rumpis. Di depan layar TV, Vincent bilang kalau pembulian adalah hal yang culun dan katrok. Namun faktanya, anak sulungnya FLR yang duduk di bangku kelas 12 salah satu SMA elit di Serpong, Tangerang Selatan dan tergabung dalam geng Time, ternyata diduga melakukan bullying kepada siswa lain. Kini Vincent pun harus membersihkan nama dan citra baik yang tercoreng gegara ulah sang anak. Vincent ditemani pengacaranya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan maraton dari jam 11 siang sampai jam 7:30 malam. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa pembulian sekali lagi, itu suatu hal yang katrok banget. Ya. Menurut gue sih sekarang paling culun, Katrok. paling culun, yang paling mendasar adalah pembulian. Penakut. Saya sangat empati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini. Juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi. Saya tidak peduli apapun yang saya pedulikan, hanya saya ingin masalah itu cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan.
selesaikan secara baik. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Kasus bullying geng Tai sudah masuk tahap penyidikan dan Polres Tangerang Selatan dalam waktu dekat akan segera merilis para tersangka. Apakah anak Vincent adalah salah satunya? Dan benarkah anak Vincent sudah di-DO alias dikeluarkan dari sekolah gara-gara kasus ini? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses dan ya masih saksi.